Anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat serta salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan lanjut pelajaran kita minggu lalu tentang hidup jujur dan adil. Baik, untuk membuka pelajaran kita pagi ini, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, Engkau adalah penasihat ajaib. Ketika Engkau dijebak oleh para ahli Taurat, Engkau menjawab sangat bijak. Ketika Engkau dihadapkan pada masalah perempuan yang berdosa, Engkau bertindak adil dan bijaksana. Engkau pun menghendaki agar kami, murid-murid-Mu, bertindak tulus seperti merpati. Kami mohon dampingilah kami dalam belajar hari ini, agar kami mampu meresapkan kehendak-Mu untuk bertindak jujur dan adil, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. O Roh Kudus, sucikanlah bibir dan lidahku dengan api ilahi, supaya aku suka berbicara mengenai Yesus. Santo Fransiskus Assisi, pelindung kongregasi SFD, doakanlah kami. Moeder Condacia van der Linden, pendiri kongregasi SFD, doakanlah kami. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak yang terkasih, kita lanjut dengan mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 10 dan Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian, sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya.
Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah bacaan suci untuk kita pagi ini. Anak-anakku yang terkasih, kita lanjut dengan menjawab beberapa pertanyaan sehubungan dengan isi kedua bacaan ini. Pertanyaan pertama, apa artinya bertindak jujur menurut kitab suci? Jujur artinya mengatakan atau mengungkapkan apa adanya, atau mengatakan atau mengungkapkan sesuai dengan kejadian. Pertanyaan kedua, apa artinya bertindak adil menurut kitab suci? Bertindak adil artinya menerima hak setelah melakukan kewajiban. Dalam hal pembagian, keadilan berkaitan dengan keseimbangan dan kebutuhan. Pertanyaan yang ketiga, apa pentingnya bertindak adil dan jujur dalam hidup bersama? Yang pertama, tindak adil dan jujur merupakan dasar dalam hidup bersama. Yang kedua, hidup bersama akan berjalan baik jika warganya bertindak adil dan jujur. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang keempat, hal-hal apa yang perlu dilakukan agar warga sekolah atau masyarakat terbiasa bertindak jujur dan adil? Yang pertama, membuka kantin kejujuran. Kantin kejujuran, kantin yang tidak ada penjaga, tetapi para pembeli harus berbuat jujur dalam membayar sesuai kesepakatan. Ia memasukkan uang dalam kotak sesuai barang yang dia beli. Kantin ini akan berjalan dengan baik
jika semua warganya sungguh-sungguh punya niat untuk bertindak jujur dan adil. Contoh yang kedua, yaitu pojok mencari dan menemukan. Pojok mencari dan menemukan yaitu suatu ruang tempat siapa saja menaruh barang yang ditemukan. Kalau orang menemukan barang yang bukan miliknya, ia dapat menaruh ke ruang itu. Tentu ruang itu ada penjaganya, sehingga siapapun yang kehilangan barang tidak harus mencari kemana-mana. Ia tinggal mencari barangnya yang hilang itu di pojok mencari atau menemukan itu. Ia dapat mengambil barangnya setelah menulis identitasnya. Pojok mencari dan menemukan dapat berjalan baik jika para warganya sungguh-sungguh punya niat untuk bertindak adil dan jujur. Anak-anak yang terkasih, kita lanjut dengan peneguhan. Dalam kisah para rasul bab 5 ayat 1-10, Ananias disebut tidak jujur. Ia bersepakat dengan istrinya untuk menahan sebagian hasil penjualan tanahnya di hadapan para rasul. Ia tidak mengatakan yang sebenarnya. Rasul Petrus mengatakan, tanah itu milikmu. Ketika dijual, uangnya juga milikmu. Tidak harus diserahkan semuanya, tetapi Ananias harus mengatakan apa adanya. Namun, ternyata Ananias tidak mengatakan apa adanya. Demikian juga istrinya. Ia tahu bahwa suaminya berdusta, tetapi ia tidak mau mengatakan hal itu. Dari kisah itu kita tahu bahwa tindakan jujur ialah mengatakan yang sebenarnya, mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi. Orang bisa tidak jujur kepada orang lain, tetapi orang tidak pernah bisa mendustai Allah. Orang yang berdusta kepada Allah akan binasa seperti yang dialami oleh Ananias dan istrinya Safira. Dari perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam Matius bab 20 ayat 1-16, kita tahu tindakan Tuhan pemilik kebun anggur. Pemilik kebun anggur sepakat dengan pekerja yang masuk pagi-pagi benar akan menerima 1 dinar sehari. Setelah itu ia pun mendapatkan pekerja yang masuk bekerja mulai pukul 9, pukul 12, pukul 3, dan pukul 5 petang. Setelah hari petang, tuan tanah menyuruh mandornya memberi upah para pekerja itu. Tuan tanah itu justru meminta memberi upah mulai dari pekerja yang masuk pada petang hari, semua pekerja dari yang baru masuk pada petang hingga yang masuk pagi-pagi benar diberi upah yang sama, yaitu 1 dinar. Tindakan tuan pemilik kebun anggur dianggap tidak adil karena memberi upah sama pada pekerja yang masuk petang, siang, dan masuk pagi hari. Pekerjaan yang masuk pagi-pagi benar merasa bekerja lebih banyak dan menanggung panas terik matahari. Seharusnya mendapat upah yang lebih banyak daripada yang masuk siang atau masuk petang hari. Tetapi tuan pemilik kebun itu menjawab bahwa ia tidak berlaku tidak adil. Ia bertindak adil karena tuan itu memberikan sesuai dengan kesepakatan 1 dinar untuk sehari kerja. Untuk para pekerja yang masuk siang dan petang, ia mengatakan bahwa ia bertindak murah hati. Berdasarkan perumpamaan di atas, tindakan adil berarti melakukan pekerjaan dan menerima upah sesuai dengan kesepakatan. Adil berarti melakukan kewajiban dan menerima hak sesuai dengan kesepakatan. Dari perumpamaan Tuhan Yesus itu, kita tahu bahwa Yesus menghendaki para muridnya tidak hanya bertindak adil, melainkan juga murah hati. Tindakan jujur dan adil merupakan dasar dalam hidup bersama. Hidup bersama akan berjalan baik
jika warganya bertindak jujur dan adil. Tindakan yang tidak jujur dan adil akan menyebabkan perselisihan dan kerugian dalam masyarakat. Misalnya tindakan korupsi. Korupsi sangat merugikan masyarakat. Warga yang dirugikan atas tindakan yang tidak jujur dan adil biasanya akan marah dan terus menuntut sampai mendapatkan keadilan. Saling menuntut itu akan membuat hubungan antara warga menjadi tidak baik. Hubungan warga yang menuntut dan dituntut menjadi tidak baik. Bisa-bisa mereka saling membenci. Lebih dari itu, jika warga masyarakat bertindak murah hati, para warga akan senang. Perasaan senang itu akan membuat hubungan antara masyarakat menjadi baik. Kalau orang dalam bekerja sesekali menerima upah, lebih tentu mereka akan senang dan semakin rajin bekerja. Contoh-contoh untuk membiasakan tindak jujur dan adil, misalnya kantin kejujuran dan pojok mencari dan menemukan. Kantin kejujuran adalah kantin yang tidak ada penjaganya, tetapi para pembelinya harus berbuat jujur dalam membayar. Sesuai kesepakatan, ia memasukkan uang dalam kotak sesuai dengan barang yang dibelinya. Kantin ini berjalan jika semua warga sungguh-sungguh punya niat untuk bertindak jujur dan adil. Pojok mencari dan menemukan ialah suatu ruang tempat siapa saja menaruh barang yang ditemukan. Kalau orang menemukan barang yang bukan miliknya, ia dapat menaruh ke ruang itu. Tentu ruang itu ada yang menjaganya, sehingga siapapun yang kehilangan barang tidak harus mencari kemana-mana. Ia tinggal mencari barangnya yang hilang di pojok itu. Ia dapat mengambil barangnya setelah menuliskan identitasnya. Pojok mencari dan menemukan itu bisa berjalan jika para warganya sungguh-sungguh punya niat untuk bertindak jujur dan adil. Baik anak-anak terkasih, kita tutup pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menuntun, bimbing dan menyertai kami dalam pelajaran hari ini tentang hidup jujur dan adil. Semoga dengan sabda-Mu yang telah kami dengar pada hari ini dapat kami terapkan dan kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami dapat menjadi orang yang jujur dan adil. Amin. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.